Pada saat kita pakai jersey Garuda, itu tanggung jawab kalian terhadap 275 rakyat Indonesia. Nah, tapi attitude ini penting. Nah, attitude ini seringkali gue lihat hilang di timnas Indonesia. Untuk melakukan pembinaan dari Sabang sampai Merauke, itu nggak perlu mahal. Tapi perlu niat. Kalau Anda sebagai pemain bola mau sukses, Anda harus main di Eropa. Tapi kalau Anda mau jadi artis, Anda main di Indonesia. Publik sepak bola kita selalu punya hubungan yang emosional lah terhadap tim nasional, ya. Jadi mereka sering dikecewakan melalui prestasinya yang tidak terlalu menggembirakan, tapi tidak pernah berhenti berharap. Ada semacam cinta yang keras kepala lah kepada timnas. Nah, saya bersama Coach Justin untuk membicarakan soal U17, Piala Dunia U17, sebagai kelanjutan dari perbincangan minggu lalu. Selamat datang ke Cokro TV lagi, Coach Justin. Terima kasih. Kemarin rame loh itu karena dikatakan, wah tumben Cokro TV bahas soal bola katanya. Harus ada refreshing ya? Iyalah, ini dunia kan lebih luas dari sekedar politik kan. Iya, gitu. Betul. Nah, Coach Justin, ya. Kan kita tahu timnas U17 nggak lolos nih, ya kan? Kan minggu lalu kita ada semacam pembicaraan tentang bahwa ini di atas ekspektasi, gitu kan penampilannya. Nah, menurut Coach Justin, apa yang bisa kita pelajari ya? Dari pelajaran apa yang bisa kita ambil dari tidak lolosnya U17 banyak. ini? Banyak sekali. Gue itu tidak terlalu kecewa karena ekspektasi gue dari awal gue bilang, udahlah, ini jangan terlalu kritik banyak karena mereka persiapan terlalu mepet, nggak ada itu dan lain-lain. Bahwa akhirnya ekspektasi meningkat setelah lawan Ekuador, terutama di babak pertama, itu wajar karena mereka menunjukkan bahwa mereka ternyata bisa bermain. Nah, akhirnya sebenarnya gue kena PHP ini karena di match kedua dan match ketiga itu jeblok lagi. But that's okay. Kalau tanya pelajaran apa, sangat banyak. Salah satu, kita menunjukkan walaupun cuma satu babak atau 1,5 babak di babak kedua lawan Panama, bahwa kita bisa bermain. Yang kita tidak adalah konsistensi. Dari mana kita bisa mendapatkan konsistensi? Itu dari jam terbang. Apa yang dimaksud dengan jam terbang? Yaitu weekly, monthly, berkompetisi. Nah, caranya berkompetisi, ya lu bikin PSSI punya tanggung jawab moral terhadap rakyat Indonesia yang suka sepak bola untuk membuat U21, U19, U17, U15, U13 weekly. Dari Sabang sampai Merauke. Dari September sampai Mei. Pada saat itu terjadi baru kita bisa ambil pemain-pemain kalau ada event-event besar. Nah, di situ baru kita bisa menjudge kalau nggak perform. Kalau sekarang nggak bisa lah. Bima Sakti itu bukan tukang sulap. Nggak mungkin dan nggak bisa disalahin pemain juga. Mereka itu nggak akan kompak dalam beberapa bulan. Cuman yang gue kritik itu kan attitude dari individu. Nah, soal attitude itu kan ini juga menarik nih. Kan saya baca di tweetnya, bukan tweet lah sekarang ya. Postingan di X itu. Kan Coach Justin mengkritik Arhan Kakak ya, yang melakukan selebrasi terus kemudian dari gitu Arhan Kakak menjawab balik lagi. Merespon gitu. Terus gimana itu? Ya, itulah menunjukkan bahwa pemain kita di usia 16 sikapnya masih childish, tidak menunjukkan bahwa dia layak untuk menggunakan jersey Garuda di dadaku. Kalau orang-orang bilang, ya dia masih 16, masih bocah. Pedri, Xavi, Wayne Rooney, Casano, Raul, dan masih banyak semua, Seedorf, dan lain-lain. Itu umur 16 sudah main di tim utama. Di klub besar loh, di Barcelona, di MU, bukan di klub liga lokal. Betul. Dulu Messi itu usia berapa ya mulai? 12 tahun di Barcelona. Makanya. Dia kalau nggak salah 17 tahun dia main. Endrick yang dibeli Real Madrid, 16 tahun kemarin main di timnas Brasil. Jadi bukan berarti kita dari Indonesia kita 16 masih anak-anak, enggak.
Pada saat kita pakai jersey Garuda, itu tanggung jawab kalian terhadap 275 rakyat Indonesia. Jadi jangan bilang mereka anak-anak. Kalau dia merespon seperti itu, artinya dia tersinggung dengan omongan gue dong. Artinya gue bener dong. Kalau gue salah, ngapain lu respons, ya kan? Ya, kalau kita lihat pemain-pemain di luar ya, misalnya mereka itu dikritik habis entah di media lah gitu ya. Mereka biasanya kan nggak merespon ya. Mereka menunjukkan melalui performance kan. Membungkam kritik melalui performance. Gitu. Yang ngebales itu mungkin nggak sampai 1%. Ada, tapi nggak sampai 1%. Rata-rata mereka menunjukkan. Baru mereka mungkin bisa nyinyir. Ngerti nggak? Jadi untuk gue sih, ini anak kocak ya, 16 tahun. Apa prestasi lu dalam hidup lu gitu loh. Sampai dia belas, gue nggak perlu dengan orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Gue ini umur 40 tahun di atas lo. Gue main di Piala Asia 2005 sebagai head coach. Lu belum lahir. Jadi jangan bilang kalau gue nggak tahu apa-apa. Iya kan? Inilah menunjukkan generasi smartphone. Handphonenya yang smart, penggunanya enggak. That is the problem. Dan mereka tidak sadar attitude itu apa. Ya gue nggak tahu apakah ada yang mengajarkan bahwa once kalau lu mau fokus ke sepak bola untuk menjadi hebat, you have to focus dengan attitude yang benar, dengan mindset yang benar. Lawan siapapun masuk lapangan, I have to win. Bahwa ujungnya you don't win, but that's okay. Sama kayak you kuliah ke Pennsylvania atau ke Amerika. Tujuannya ke Amerika apa? Adalah untuk meraih S3, gelar doktor. Entah dapat atau tidak kan nggak tahu. Yang penting attitude mindset adalah gue ke Amerika, gue mau sekolah untuk dapatkan gelar doktor. Kan belum tentu juga you lulus. Iya kan? Nah, tapi attitude ini penting. Nah, attitude ini seringkali gue lihat hilang di timnas Indonesia. Entah itu senior, 21, 23. Ini bukan yang pertama ya? Ini bukan yang pertama. Dan kayaknya adik-adiknya ini ngikutin beberapa yang di senior yang bermain untuk bikin konten di TikTok. Kocak gitu. Bener-bener kocak. Jadi iya. Nah, kalau ini saya mau narik kembali ke soal pelajaran yang bisa kita ambil ya Coach ya. Soal pembinaan usia muda lah ya, pembinaan kan Coach Justin ini kan yang saya tahu kan punya lisensi pro lah ya, di Belanda, di KNVB ya, PSSI-nya Belanda. Kan berarti setidaknya punya kira-kira gambaran sebenarnya pembinaan usia muda itu kayak apa gitu loh. Berangkat dari yang kita lakukan sekarang di U17 ini. Gimana menurut Coach Justin? Nggak bisa dibandingkan karena mereka sudah established lah. Tapi yang bisa ini gue sempat jawab di beberapa long time ago lah. Long time ago gue sempat jelaskan. Untuk melakukan pembinaan dari Sabang sampai Merauke itu nggak perlu mahal. Tapi perlu niat. Apa yang dimaksud dengan Coach Justin niat? Niat bahwa semua instansi yang berada di Indonesia itu ikut campur. Mulai dari siapa? PSSI. PSSI ada Asprof. Berikan program ke Asprof. Asprof turun ke bawah lagi ke Pengcap istilahnya dulu, I don't know istilahnya sekarang itu tiap berapa tahun diganti terus itu. Ke kabupaten dan lain-lain. Caranya gimana? Gue kasih contoh DKI deh. DKI itu ada ratusan SSB. Terorganize nggak? Nggak. Sama sekali nggak. Jadi mereka mau bikin U12, bikin. If you minggu depan dapat kontrak sebuah lapangan selama setahun tiap hari Sabtu, you bisa bikin SSB. Umur berapa enggak? Gue mau bikin karena anak gue umur 13, gue bikin 13 ke atas. Hanya untuk 13. Iya bisa. Kenapa? Nggak ada regulasinya. Nggak ada regulasinya. Nah, di Jakarta ini kan kayak gitu. Ada yang dari 6 tahun, yang top kan semua orang tahu lah. Itu Asiop. Itu benar-benar dari muda sampai senior. Kayak gitu kan nggak ada. Terus orang bilang, ya SSB gue kecil-kecil. Oke, fine. Asprof bikin aturan bahwa kalau lu mau bikin SSB diakui oleh kita, ikut program kita, lu harus punya usia 6 sampai 17 tahun. Kalau seandainya nggak punya,
digabung, merger, SSB kecil merger, oke? Yang penting punya bukti bahwa sewa lapangan. Nah, kalau itu ada dari 200-300 kan mengerucut ke 50 yang 50, 75, 80 yang benar-benar dari 6 tahun sampai 17 tahun. Oke? Dibagi lagi. Tiap SSB kan ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau seandainya let's say 6 sampai 8 tahun itu per 2 tahun kan biasa. 6 sampai 8 tahun itu ada 50 anak, oke? Sementara SSB lain 6 sampai 8 tahun ada 80-an atau 100 anak, oke? Nah, yang 100 anak itu bisa bikin 4 kategori. Yang terbaik, let's say bilang aja F, kategori F. F1, F2, F3, 4. 25, 25, 25, 25 pemain. Nah, yang ini kan cuma 50, jadi cuma F1 dan F2. Nah, kalau setiap SSB punya kategori itu, kan bisa digabung bikin kompetisi. Nah, lapangannya di mana? Di salah satu, mereka kan main home dan away. Iya kan? Pada saat tim A main di tim B, ya tim B yang ngurus wasit lah. Okay. Tim A cuma datang main. Next time, tim B yang main ya. Kalau kita atur sampai U17, ini skopnya DKI. Satu Asprof. Di kabupaten bisa dibikin juga. Bentuknya seperti itu. Mungkin tidak akan sempurna karena kalau di kepulauan agak susah. Di Papua agak susah. Tapi kalau semua Asprof bekerja sama mengikuti aturan PSSI itu bisa. Nah, yang jadi masalah, Asprof itu ketuanya dipilih oleh anggotanya. Jadi ada organisasi di dalam organisasi. Itu yang bikin ribet ya. Iya, PSSI pecat, nggak bisa pecat, wong lu nggak pilih gue kok. Dan mereka ngikutin program yang masing-masing. Jadi terjadilah semua program masing-masing. Nah, gue selalu pertanyakan, tugas Asprof Jakarta apa? Kok liga aja nggak ada? Kalian punya ratusan SSB. Yang bikin SSB malah dulu zamannya almarhum Medco siapa? Arifin Panigoro. Bikin liga. Kompas bikin liga. Top Score bikin liga. Nah kan kocak. Koran kok bikin liga? Iya kan? Yeah. Medco itu perusahaan minyak loh. Kok bikin liga anak-anak? Kan lucu gitu loh. Itu kan tanggung jawab Asprof. Nah, kalau itu dilakukan, dan itu saya harap dilakukan, skopnya mungkin tidak serentak karena agak susah. Dan itu bisa menghasilkan duit. Makanya gue selalu bilang, gue pernah bilang ke Erick Thohir, kalau ketuanya Asprof itu tidak dipilih tapi profesional, you can make money dari situ. Kita bicara duit yang beredar di sepak bola. Let's say satu Asprof itu ada 30 kasih 1M. Cuma 36M, 33M. Nggak banyak. Di dunia sepak bola itu nggak terlalu banyak. Satu Asprof 1M. Terus dapat duitnya dari mana? Nah kan program ini dijalankan. Kita jual member. Satu SSB, let's say isinya 100 orang. Itu yang diakui oleh PSSI itu harus beli satu card member dari Asprofnya. Asprofnya belinya dari PSSI. Let's say PSSI jual dengan harga kartu itu kan murah, cuma berapa ribu. PSSI jual ke Asprof 15.000. Asprof jual ke SSB 20.000. SSB jual ke anak-anaknya 25.000. Kan untung 5.000 kali ribuan itu berapa? Kan bisa cukup untuk survive. Bukan untuk cari duit, bukan untuk kaya. Untuk tetap berjalan. Untuk tetap berjalan. Betul. Dan kalau mereka bikin event kompetisi ini kan bisa cari sponsor lokal. Jadi banyak cara asal terorganisir dari atas ke bawah. Nah, pada saat itu terjadi, klub profesional diwajibkan bikin juga UUU. Nah, mereka ambil pemain dari mana? Ambil dari sini. Dari SSB ini. Sudah ada benih-benihnya. Iya. Nah, kalau misalnya, saya nggak tahu apakah cocok atau enggak ya, dibandingkan dengan misalnya pembinaan usia muda di, katakan aja bulu tangkis gitu misalnya ya. Kan itu ada keterlibatan corporate. Kan, misalnya Jarum gitu misalnya. Sehingga itu bisa bukan hanya konsisten dilakukan, tetapi juga kontinuitasnya itu terjaga dan kesejahteraan pemainnya juga terjaga kan. Itu mungkin nggak terjadi di sepak bola? Ini bukan masalah mungkin atau enggak. Mungkin. Tapi it's not good. Oke. Beda ya ininya. Iya.
pada saat Anda tergantung oleh satu perusahaan, garansi apa dia mau invest puluhan tahun? Tapi kalau contoh yang gue kasih, kita nggak perlu tergantung oleh 1, 2, 3 sponsor. Nggak tergantung dengan itu ketuaan. negara ya, itu Iya. negara ya Iya. harusnya yang betul-betul cawe-cawe ya. FA-nya, FA-nya, Football Association-nya. Football Association, Siapapun ketuanya, nggak penting. Ini sistem udah berjalan semua. Apakah enggak butuh mal? Yang butuh adalah kerja dari semua asprof untuk membuat regulasi bahwa kalau lu mau kita akui harus punya 0 sampai 16 atau 17. Terus SSB akan bilang, "Lah kalau kita nggak mau ikut gimana?" Nggak masalah, itu hak lu untuk bikin. Tapi lu nggak akan ikut dalam kompetisi kita. Ya kan? Kalau lu nggak akan ikut dalam kompetisi, lu nggak akan dipantau oleh klub-klub. Lu latihan nggak akan kemana-mana. Itu sistem semacam itu tuh sudah ada tapi tidak tidak dijalankan atau belum ada? Belum ada. Belum pernah dicoba? Belum. Kalau misalnya kita sekarang ya, katakannya Pak Erick Thohir, kan dia cukup banyak keterlibatannya dalam soal sepak bola kan. Mestinya kan tahu ya soal-soal pentingnya hal semacam Ya, tahu. ini. Ya enggak ide seperti ini nggak banyak orang yang tahu. Orang semua bilang, "Oh, bisa lewat sekolah." Ya bisa-bisa aja. Bisa lewat sekolah juga. Ya, cuman kalau gue selalu pertanyakan, sekolah yang nggak punya sekolah itu kan di Indonesia ini bumi dan langit. Sekolah yang kaya-kaya, apakah iya mereka mau main bola? Ya kan? Kalau mereka nggak mau main bola, ada 2-3 pemain yang suka bola dan berbakat, tenggelam mereka. Tapi kalau mereka gabung di SSB, ya bisa mereka bermain. Jadi itu memang soal anunya ya. Kalau sistem yang tadi Infrastruktur pembinaan. Dan Ya. itu kayak ada semacam partisipasi bottom up ya, dari Ya, bawah bottom ya. up, bener, betul. Dari bawah Ya. ketimbang kayak sekolah gitu kan, itu kan butuh biaya, butuh Ya, apa. Kalau ya, ini kan ya, betul-betul ya. talentanya itu muncul Ya, dari bawah ya. ya. Dari bawah, dari SSB. Nah, orang juga yang suka bola juga akan lebih seneng. Loh, ternyata kita punya kompetisi yang bagus ya. Kita cari deh, anak mau kemana? Ya tinggal cari SSB yang deket-deket rumahnya aja, nggak usah jauh-jauh. Mau dimanapun dia bermain, mau SSB-nya jelek, tetap tiap minggu main. Kalau dia bagus akan dipantau, bisa pindah, Ya, bisa direkrut. Once you're good, orang akan pantau. Yang penting infrastrukturnya ada. Sekarang kalau pemain bagus nggak ada infrastruktur susah. Ya. Gue sering dapat email waktu masih aktif di futsal ya. Coach, ini gue ada pemain bagus di daerah antah berantah yang gue nggak pernah denger. Ya gue mau gimana sekarang? Iya kan? Iya, Sampai berapa kali kan gue juga dirteknya dulu itu berapa tahun dirtek elektrik PLN futsalnya ya. Jadi kalau ada orang kayak gitu, ya udah kita bayarin. Karena waktu itu di elektrik PLN kan ada dana. Ya. Kita tes di sini. Cuma kan itu jadi kasuistik banget Iya, gitu betul. ya. Padahal ini kan harus diatasi secara sistem Betul. Karena nggak ada sistem. Ya, ya. Jadi mau nggak mau seperti itu. Ya. Jadi bakat kita itu banyak. Nah, kalau ini sudah terjadi, baru kita masukin next step. Next step-nya apa? Cara main bola bener itu gimana? Bukan gocek-gocek dan lain-lain, tapi passing control. Ini pelatih SSB harus dicuci otaknya semua. Bukan masalah menang kalah. Orang tuanya harus dicuci juga otaknya semua. Karena orang tuanya maunya menang. Semua harus menang. Ya kan? Kadang kalau kita kalah belum tentu kita bermain jelek kan? Betul. Nah, next step-nya kita cuci otaknya dulu bahwa sepak bola itu yang benar itu kayak begini loh. Ya. Nah, next step-nya kita masuklah disiplin, attitude, bla bla bla. Nah, next step-nya baru kita bicara strategi dan lain. Baru kita bicara uji coba. Nah, kalau bicara tentang ini saya mau menarik ke yang lebih luas lagi nih. Ya. Selain soal pembinaan usia muda tadi ya. Silakan Ya. loh diminum, saya Ya, juga ya. haus. Ini waduh malah netes. Ini programnya, by the way programnya ini namanya Seruput Kopi, tapi Oke, kita berdua minumnya seruput teh. Gue Ini- kalau ngopi gue harus ngerokok. Ya, Jadi Dan aku udah ngopi dari tadi tuh udah banyak Oke, jadi oke. ini teh. Nah gini coach, kan kalau apa ya kita bicara mengenai bola itu kan nggak hanya soal visi bermain, nggak hanya Ya. soal strategi, tapi Ya. juga soal fisik ya. ya, Fisik. ya. Nah kan ya nggak tahu lah seberapa jauh
fisik Indonesia itu fisik orang Indonesia itu suitable untuk sepak bola. Itu kan kita bisa bilang lah Jepang, terus Barcelona, Spanyol, kan fisiknya juga kan nggak besar kan. Tapi ternyata kan bisa gitu. Nah itu menurut Coach Justin, itu apakah perlu ada semacam upaya untuk mencari sistem kira-kira yang cocok untuk fisik Indonesia yang ada sekarang? Maksud saya, ini apakah membutuhkan juga semacam regenerasi pelatih atau regenerasi tim, analis tim lah ya? Enggak. Sekarang yang Anda katakan seolah-olah fisik bagus itu sesuatu yang susah dicapai. Oh, oke. Iya kan? Padahal enggak sekarang enggak ya? Gue masih inget 20 tahun yang lalu. My friend Ade Rai itu bilang ke gue, Justin, gue pengen bikin orang nge-gym itu kebutuhan tiap hari kayak orang mandi. Itu idealis Ade Rai. Dan gue bilang cukup berhasil karena sekarang gym ada di mana-mana. Gue kenal Ade Rai udah 20 tahunan. Ya sama. Ini kan kembali lagi ke masalah makanan sehat. Kalau kita makan sehat terus, atau sebagai atlet itu makan bukan untuk lidah, tapi untuk body. Untuk body, ya. Nah, orang kita mau atlet nggak atlet, makan untuk lidah. Iya kan? Jadi ini udah mindset yang harus dibentuk kalau lu ambil keputusan untuk menjadi atlet, apapun olahraganya, you have to change that. Jadi nggak harus punya makan ini, harus ada pelatih fisik atau enggak. Ini harus naturally, tinggal diarahkan. Apakah orang yang tidak kaya nggak bisa makan sehat? Kan enggak. Orang yang miskin lah, atau nggak harus miskin lah, orang yang pas-pasan, kan nggak bisa bayar pelatih. Kan nggak bisa bayar beli buah-buahan import, beli daging import. Jadi mereka nggak bisa jadi atlet dengan makan sehat, kan bisa. Tinggal niat harus ada. Nah, sebenarnya arah pertanyaan saya itu dengan kondisi fisik orang Indonesia dari segi bukan hanya kebugaran ya, tapi ya mungkin tinggi badan atau gitu. Apakah perlu penciptaan sebuah sistem atau strategi yang khas Indonesia gitu loh? Enggak. Kayak misalnya, saya nggak tahu, misalnya ada total football di Belanda gitu kan, atau misalnya kita harus bentuk sebuah filosofi yang cocok dengan fisik kita. Itu sudah ditunjukkan oleh what you said. Contoh paling bagus ya Barca era Pep. Xavi, Iniesta, Messi, David Silva, Pedro. Yang rata-rata tingginya sama dengan orang Indonesia. Sama dengan orang kita. Iya kan? Jadi apakah harus gede? Enggak. Justru yang gede kayak Pique dan lain, itu yang blow on. Yang main otot-otot. Yang main otak-otak kecil-kecil semua. Kita bisa. Cuman itu kan nggak jatuh dari langit. Bahwa Spanyol setiap generasi berprestasi kan bukan jatuh dari langit itu. Iya kan? Nah itu butuh generasi tapi kan ada bimbingan yang jelas, dan dalam bimbingan kan kita masukin juga cara makan sehat atau gimana. Satu aja kayak yang gue dulu lakukan ya, nggak boleh makan Indomie, itu aja mereka nggak bisa patuhi. Maksudnya nyolong-nyolong makan Indomie gitu. Jadi tiap kali gue keluar negeri, gue udah puluhan kali keluar negeri sama timnas ya, itu selalu bawa sambal lah, rendang lah, dendeng. It's always like that. Sekali, 3 kali, 10 kali gue tegur, tapi lama-lama capek juga kan. Lu harus sadar bahwa it's not good for your body. Ya kan? Dan tadi itu bahwa makan itu bukan untuk lidah, tapi untuk body. Untuk body. Gue masih ingat dalam sebuah event, gue lupa event apa. Tim Vietnam dimarahin sama pelatihnya bule. Gue iseng kan, meja kita itu sebelah mereka. Gue iseng, gue nguping. Apa yang dimarahin? Jadi ternyata pelatihnya marah karena pemainnya ambil dessert terlalu banyak, terlalu manis. Lu kalau makan dessert, fine. Itu dessert disediakan untuk dimakan. Porsinya kecil, mereka satu ambil banyak. Dimarahin sama itu. Nah ini kan masalah mindset. Bahwa kalau kita sebagai atlet, karbo nggak boleh terlalu banyak, ini protein, nutrisinya itu harus betul-betul karbo butuh secukupnya. Nah kita nggak bisa digituin atau nggak mau karena mindset kita
kalau sebagai atlet yang gue kenal ya, entah itu di futsal, sepak bola, oh gue main di Persija, Persib itu udah oke, udah bagus. Mereka nggak pernah berpikir, gue pengen sukses di Belanda, gue pengen sukses di Spanyol. Nggak dipikirkan. Sampai kemarin Raja Nainggolan kan baru datang. Gue nggak sempet interview sama dia karena jadwal kita bentrok. Tapi beberapa akun yang gue deket itu interview sama dia. Salah satu statement yang dia keluarkan itu bagus untuk pemain bola kita. Dia bilang, kalau Anda sebagai pemain bola mau sukses, Anda harus main di Eropa. Tapi kalau Anda mau jadi artis, Anda main di Indonesia. Sampai dia keluarkan kata itu loh. Jadi artis, Anda harus main di Indonesia. Karena dia sadar bahwa pemain kita terlalu banyak gaya. Dan dia tahu kultur di Indonesia seperti apa gitu ya. Jadi kayaknya yang ngetop itu banyak aktif di sosmed. Dia benar-benar keluarkan kata artis. Kalau mau jadi artis, Anda tetap main bola di sini. Bisa jadi seleb gitu ya. Nyeleb, Bisa jadi seleb. Iya. Sampai segitunya. Jadi ini yang gue nggak ngelihat keinginan untuk benar-benar meraih semaksimal mungkin sebagai atlet. Dan mereka bisa. Ya. Ada kesempatan, dan ada contohnya gitu ya. Maka dari itu gue kritik Arhan Kakak bukan karena gue benci. Enggak, sama sekali enggak. Karena gue ini anak punya bakat. Sayang kalau bakatnya hancur karena attitude. Betul. Makanya gue tegur dan terbukti mayoritas netizen setuju sama gue kan. Gorengannya lama sekali itu. Iya. Berapa kali goreng? Gorengnya di ini. Iya. Di medsos. Terus ini, Coach. Kan ini U17 ya sudah selesai kan, sebagai tim kan udah nggak lolos. Tapi kan penyelenggaraannya kan masih tetap berlangsung dan saya kira sebagai host kita relatif oke ya. Relatif oke. Ini apa antusiasme dan apa kan juga bagus. Nah, tapi saya ingin minta pandangan Coach Justin tentang yang sekarang berlangsung kualifikasi Piala Dunia nih. Kemarin kan ada live reaction kan di kanalnya Coach Justin ya, yang Indonesia lawan Filipina. Menurut Coach Justin, gimana sebenarnya sekarang ini kualitas performance dari tim kita? Kelihatannya kemarin kan agak underperform ya, atau apa ya? Bukan underperform, hancur mainnya. Bukan underperform lagi. Saya eufemistik aja sebenarnya. Ya gini. Erick Thohir dan jajaran Menpora dan semuanya Kemenkumham itu sudah melakukan hal yang benar, artinya melakukan naturalisasi. Oke. Naturalisasi ini butuh waktu. Yang dinaturalisasi rata-rata itu mudah. Ada berapa yang senior, Jody Amat, Sain Patinama, tapi rata-rata mudah. Akan lebih banyak lagi datang. Oke. Artinya ini kan butuh waktu untuk proses. Dan ini sebagai cara untuk mendapatkan kualitas yang bagus itu track yang benar ini. Udah benar. Right track ya. Udah benar. Kan juga memotivasi untuk pemain lokal. Betul. Terus kita ada pemain lokal yang bermain. Untuk menyatukan ini aja butuh banyak waktu. Mereka kan nggak sering ketemu. Oke? Itu satu. Kedua, yang gue kritik dan gue jarang kritik Sintayong itu harus sadar bahwa budaya pemain bola kita itu adalah cetak gol, bukan bertahan. Bukan kayak Itali. Bukan kayak sistem apa? Catenaccio. Catenaccio. Iya. Bukan kayak Itali. Sekarang Itali udah menyerang ya, nggak ada bertahan. Tapi suruh mereka main bertahan, mereka bisa. Belanda suruh main bertahan, amburadul. Karena sistem mereka dari kecil, budaya mereka dididik untuk menyerang. Maka dari itu gue bingung kenapa kemarin Sintayong 2 match lawan Irak, Filipina mainnya terlalu bertahan. Fokus ke pertahanan. Ujung-ujungnya jebol juga. Kalau kita jebol, kenapa nggak kita fokus ke depan, cetak banyak gol, jebol? Kan gue selalu bilang, dan di netizen itu udah beredar, lu boleh kebobolan 3, lu cetak 4 gol, you still win the game. Ya kan? Nah, karena kualitas kita nggak di bertahan. Pertahanan kita itu jelek. Nah, satu. Kedua, mainkan 3 pemain yang jarang bermain bareng. Rizky Ridho main di Liga 1. Elkan Bagot main di Inggris. Jody Amat main di Malaysia. Yang nggak terlalu sering main bareng. Kalau main 3 back, itu butuh koordinasi yang luar biasa.
Karena back kiri, yang kiri akan Bagot cover area kiri, Rizky Ridho cover area kanan, bahkan Jordi Amat maju ke depan. Kemarin kehilangan bola kena counter karena wingnya terlalu lebar. Nah, ini butuh sebuah koordinasi antar pemain yang kompak. Artinya mereka harus main bareng, harus kenal karakternya kan. Chemistry-nya dapat. Chemistry-nya dapat. Ya, kemarin tuh nggak dapat. Kelihatan banget. Lawan Irak pun kenapa tetap dipaksa sama Sintayong. Sintayong ini tetap untuk gue the best coach we've ever had. Tapi dia juga manusia. Dia menunjukkan bahwa dia bikin kesalahan juga. Pilihan pemain kayak lawan Irak, Adam Alis dimainin. Adam Alis bukan pemain jelek di Liga 1 bagus, tapi dia itu nggak punya jam terbang internasional itu cetek. Gaya mainnya ya kayak Liga 1 dapat bola deng ke depan. Nggak bisa kayak begitu. Harusnya pelan-pelan dimasukin. Adam Alis belajar lah. Ini satu contoh. Kemarin bermain tanpa striker lawan Filipina. Come on, Filipina itu bukan levelnya Jepang, Korea, Saudi, Iran atau Irak. Filipina itu masih di bawah kita. Kenapa harus main dengan dengan 2 winger, bermain dengan 3 back, nggak main dengan full attack, full ngepres. Ini yang tapi kembali lagi ya, semoga mereka belajar Sintayong belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Ini blunder dari Sintayong, menurut gue. 1-1 itu, skor 1-1 itu... Nggak, bentar. Di luar skor ya? Ya, oke. Di luar skor, do we create many chances? No, we don't. Pada saat kita tidak meng-create banyak peluang lawan tim yang di bawah kita, salah pelatih. Oke? Ya. Kalau kita lawan Irak, kita nggak create banyak peluang, that's fine. Tapi at least we have to create. Ya. Counter attack-nya nggak berjalan sama sekali. Nah, sekarang kalau menurut Coach Justin ini sebagai sekalian sebagai penutup lah ya, untuk melawan Vietnam nanti. Oh, bisa. Menurut Coach Justin gimana? Main 4-3-3. Sesimpel itu. Main 4-3-3 full press. Artinya harus 5-6 orang press, paksa mereka main long ball. Ya. Dan ini sebenarnya kan kalau dari segi pengetahuan tim kita atau pelatih lah ya terhadap yang akan berlaga dengan Vietnam atau bahkan kemarin Filipina kan mestinya lebih banyak tahu ya. Karena kan sama-sama Asia Tenggara kan. Udah sering ketemu gitu lah harusnya ya. Ya, tapi Sintayong kan ya harusnya udah juga sih. Sintayong udah masuk tahun keempat, harusnya dia tahu. Dan gue sangat sayangkan harusnya pemain kayak lawan Filipina itu pemain kayak Stefano Lillipali itu cocok. Karena udah senior, jam terbang tinggi lagi, bagus juga. Saya nggak di... Kalau dengan Vietnam ini lebih berat atau gimana menurut Coach Justin? Vietnam sama kita itu 11-12. Oke. 11-12 untuk berada di belakang Irak. Untuk lolos ke ronde berikutnya. Oke. Nah, kalau kita mau lolos, we have to beat them. Oke, nggak ada pilihan lain ya? Gue pengen pemain masuk lapangan dengan mindset kita harus bantai Vietnam nih. Bukan menang, bantai. Mindset ini harus kita masuk dengan seperti itu. Jangan takut, wah Vietnam ini, Vietnam itu. Ya capek, susah kalau gitu. Karena itu satu-satunya cara untuk bisa mengamankan tiket ya. Iya, betul. Nggak ada pilihan lain. Kita harus bantai Vietnam di kandang, seri di tandang. Apakah bisa? Bisa. Ya. Tapi pilihan pemainnya harus benar. Jangan ada anak emas. Dan sistemnya harus benar. Jangan bertahan. Kita definitely kalah kalau kita main bertahan. Ya. Gitu. Saya kira ini poin yang semoga aja didengar lah oleh yang berkepentingan. Oke, Coach Justin, terima kasih atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di Seruput Kopi episode selanjutnya. Coach Justin, silakan diminum. Ya. Seruput teh. Seruput teh.